Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, taufik, melalui kudrah dan inayahnya, untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan senantiasa bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita pagi hari ini kembali akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah dimulai dari ayat 7 sampai ayat 13. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, kita jemput sedikit, ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, di pekan yang lalu, kita coba memahami kembali dari halaman yang sebelahnya. Di halaman surah pertama atau ayat pertama dari ayat 1 dan 6 ayat surah At-Taubah ini, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya At-Taubah ini dimulai dengan ayat yang menyatakan bahwasanya Allah berlepas diri daripada Allah dan Rasulnya, ya, berlepas diri daripada orang-orang musyrikin yang telah melanggar janji mereka, ya, yang telah melanggar janji mereka dengan Rasulullah SAW untuk di perjanjian Hudaybiyah, ya. Jadi pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW telah ketika beliau hendak melakukan umrah ke Masjidil Haram dari Madinah, lalu dicegatlah mereka oleh pasukan Quraisy, kafir Quraisy di daerah bernama Hudaybiyah, dilarang mereka untuk masuk ke Makkah. Maka di situ sebetulnya Nabi bisa saja melakukan peperangan, ya, tapi untuk suatu hikmah, untuk suatu kebijaksanaan dan sebuah strategi sesungguhnya, maka Nabi memilih untuk melakukan perjanjian damai di situ, dan akhirnya Nabi dan para sahabat membatalkan umrohnya dan membantai kambing di situ, atau menyembelih kambing sebagai dam, tentunya sebagai denda. Dan di situ terdapat perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan orang-orang musyrikin, ya, masing-masing sesuai dengan sekutunya juga, ya, yaitu selama 10 tahun untuk tidak berperang dan memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Mekah, melaksanakan ibadah umrah atau haji, ya, dan juga untuk melakukan dakwahnya tanpa ada gangguan. Namun ternyata hal tersebut dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mana mereka membantu sekutunya Bani Bakar, ya, dalam berperang dengan sekutunya Nabi Muhammad SAW, Bani Khuza'ah kalau tidak salah namanya, yang kemudian itu dianggap sebagai pelanggaran janji oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itulah Allah mengumumkan di tahun ke-9, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin kafilah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umroh, yang saat itu sesungguhnya masih setelah Fathu Makkah, ya. Setelah terjadi Fathu Makkah, Makkah telah ditaklukkan, namun tentu Nabi Muhammad SAW tidak tinggal di sana. Beliau kembali ke Madinah, dan status Mekah sebetulnya sudah ditaklukkan, namun tentu masih terdapat orang-orang musyrikin di sana dan di sekitarnya. Nah, di tahun ke-9 tersebut, Abu Bakar Siddiq memimpin kafilah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, dan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi juga mengutus sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib membawa 20 ayat daripada surah At-Taubah ini, ayat 1 sampai ayat 20, yang diantara intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW ingin memberikan kabar kepada orang-orang musyrikin yang telah melanggar janji, baik yang melanggar, begitu juga yang tidak melanggar, bahwasanya Allah telah berlepas diri dari mereka. Maaf, yang melanggar dan juga yang tidak memiliki perjanjian sama sekali,
maka bahwasanya Allah telah melepaskan diri dari mereka. Dan adapun yang memiliki perjanjian namun tidak melanggar, maka tetap dilindungi oleh Rasulullah dan dibiarkan sampai habis masa perjanjiannya. Nah, di dalam riwayat, dalam kitab tafsir dijelaskan ada 4 pengumuman ya, 4 maklumat yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang Quraisy di Makkah ketika beliau mendampingi Abu Bakar Siddiq berumrah. Ada 4 maklumat, taklimat ya. Yang pertama, la yuaddi anni illa sebentar, la yadkhulul jannata kafir. Beliau diminta untuk memaklumatkan kepada orang-orang musyrikin tersebut. Yang pertama adalah tidak akan pernah bisa masuk surga orang-orang yang kafir. Artinya, orang yang kafir tidak akan bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, wala yahujju ba'dal 'ami musyrik. Yang kedua, maklumatnya adalah setelah tahun ini, yaitu terakhir ya, tahun ke-9 itu, tidak boleh lagi ada satupun orang musyrik yang berhaji. Ya, jadi tahun ke-9 itu mereka haji sama-sama, Bapak dan Ibu. Haji bareng ya. Orang musyrik dan orang Islam haji bareng waktu itu. Kemudian, maklumat yang ketiga adalah wala yatuf bil baiti uryan, dan tidak boleh ada yang tawaf di Masjidil Haram itu dalam keadaan tidak berbusana atau bertelanjang ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian yang keempat, wa man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun fa huwa ila muddati. Yang keempat adalah barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak melanggarnya, maka dia akan diberikan kesempatan aman sampai berakhirnya masa perjanjian tersebut. Nah, ini yang dulu dibawa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar Siddiq ketika beliau melaksanakan ibadah umrah di tahun ke-9 Hijriah ya, setelah Fathu Makkah. Seperti kita ketahui, Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Namun memang Nabi tidak tinggal di sana ya, tapi status sudah dikuasai ya, dan secara peta kekuatan sudah berbalik. Yang tadinya orang-orang musyrikin lebih kuat, nah sekarang telah berbalik, orang muslimin lebih kuat. Namun ada beberapa perjanjian-perjanjian yang memang ditaati oleh Rasulullah dan para sahabat, namun perjanjian tersebut justru dilanggar, dikhianati oleh orang-orang musyrikin. Maka akhirnya turunlah ayat ini untuk memaklumatkan kepada mereka bahwasanya bagi orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut eh, diberikan muhlah atau tenggat waktu 4 bulan dari tanggal haji tersebut, dari tanggal dilakukannya ibadah haji tersebut, untuk mereka bebas ya, pergi kemanapun mereka inginkan, baik pergi keluar masuk kota Mekah sampai berakhir 4 bulan tersebut. Maka setelah itu baru mereka akan diperangi oleh Rasulullah SAW, kecuali kalau mereka menyatakan keislamannya. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira intisari daripada eh, ayat 1 sampai 6 yang telah kita tadaburi di pekan yang lalu ya. Namun tentu Allah juga mengatakan di sini, mengecam orang-orang musyrikin tersebut. Ya, kenapa akhirnya Allah menjelaskan kenapa Allah berlepas diri daripada orang musyrikin di sebentar. Ya, di ayat 7 yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan, "Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah wa inda rasulih." Bagaimana mungkin ya? Bagaimana ada atau bagaimana mungkin ada lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik tersebut, perjanjian indallah, di sisi Allah, ya, wa inda rasulih, dan di sisi rasulnya. Artinya bagaimana mungkin bisa diterima ada perjanjian antara orang-orang musyrik dengan Allah dan rasulnya, ya, itu tidak bisa diterima ya, tidak bisa dipercaya begitu. Adanya perjanjian antara orang musyrik dengan Allah dan rasulnya, kecuali illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, ya, kecuali orang-orang yang kalian telah membuat perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram. Jadi ada sekelompok daripada orang-orang Quraisy tersebut, yang kafir musyrikin tersebut, yang dikecualikan di sini. Ya, saya lupa nama kaumnya, ada nama kabilahnya ya, yang memang mereka dianggap sebagai kabilah yang komit ya, yang komitmen di dalam menjaga perjanjiannya. Maka dikecualikan bagi mereka kecaman tersebut, bahwasanya namanya orang musyrikin tidak mungkin akan menjaga perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali ada sekelompok golongan daripada mereka yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW di Masjidil Haram. Maka kepada orang tersebut Allah menjelaskan, famastaqamu lakum, maka
apabila mereka berlaku lurus kepada kalian, artinya mereka komit dengan perjanjian mereka kepada kalian, fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah ya, bersikap komitlah, gentle lah gitu ya, innallaha, kepada mereka. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk menghargai, menghormati orang-orang musyrikin yang dikecualikan tadi, yang melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dengan eh, para sahabatnya di Masjidil Haram sebelumnya ya. Eh, Sebetulnya ada nama kaumnya, saya lupa, nanti kita temukan insya Allah. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka jika mereka berlaku lurus kepada kalian, menepati janji, menghormati klausul-klausul perjanjian, tidak melanggarnya, fastaqimu lahum, maka bersikap luruslah kepada mereka ya, komitlah terhadap perjanjian kalian dengan mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa juga, salah satu dimensi takwa di sini adalah menjaga perjanjian Bapak dan Ibu, menghormati komitmen. Ya, kalau kita bawakan kepada kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lepas dari konteks kepada musuh ya, kepada siapapun kita dalam kehidupan kita, salah satu dimensi takwa itu adalah menghormati komitmen ya, menghormati perjanjian. Apa yang telah menjadi komitmen kita kepada orang lain, kemudian kita hormati, kita tunaikan dengan baik, maka itu sesungguhnya adalah dimensi takwa. Makanya Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah di dalam menjaga janjinya, di dalam menjaga komitmennya dengan orang lain. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan kaif ya. Di awal ayat tadi Allah mengatakan tidak mungkin ada perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin ya, kecuali yang tadi kita sampaikan. Lalu Allah di sini perjelas kenapa Allah katakan demikian. Kaif, kata Allah, bagaimana? Bagaimana tidak gitu ya? Bagaimana tidak demikian dikatakan oleh Allah bahwasanya tidak mungkin ada perjanjian antara orang musyrikin dengan orang-orang muslim. Eh, Faktanya adalah wa yazharu alaikum, kalau mereka itu ya bagaimana tidak ya? Bagaimana mungkin ada perjanjian, begitulah. Bagaimana mungkin ada perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Padahal mereka itu wa yazharu alaikum, dan jika mereka mengalahkan kalian, ya, mereka berkuasa atas kalian, mereka mengalahkan kalian, maka yang akan terjadi, yang mereka lakukan adalah la yarqubu fikum. Maka mereka tidak akan menjaga pada kalian tersebut, ya, mereka tidak akan menganggap, tidak akan menjaga dan memelihara illau wala dhimmah. Mereka tidak akan menganggap, tidak akan memandang Illan itu artinya hubungan kekerabatan ya. Dalam bahasa lain disebut juga dengan Allah ya. Mereka tidak takut kepada Allah dan juga tidak takut kepada perjanjian ya. Jadi para ulama tafsir menyatakan ini bisa berarti illan itu adalah Allah ya, dan bisa berarti kekerabatan ya, atau persahabatan begitu. Nah, bagaimana mungkin mereka akan memiliki perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, dengan orang dan umatnya, di mana mereka itu, sementara mereka itu adalah orang-orang yang punya sifat, kalau mereka berkuasa atas orang-orang muslim, atas kalian, maka yang akan mereka lakukan adalah la yarqubu fikum illa wala dhimma. Mereka tidak akan menjaga, tidak akan memelihara terhadap kalian rasa kekerabatan. Padahal ya, di antara umat Islam yang datang dari yang ada di Madinah, yang hijrah ke Madinah, itu kan juga kerabat mereka, bahkan ada saudara kandung mereka, bahkan ada anak mereka, bahkan ada orang tua mereka begitu. Namun karena kebencian mereka kepada Islam, kepada orang-orang Muslim, mereka tidak menganggap lagi hubungan nasab tersebut. Ya, seperti Abu Jahal misalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu kan uh, keponakan beliau ya. Notabene adalah keponakan kandungnya begitu. Tetapi ya karena sudah membenci, maka dia yang memimpin peperangan untuk memerangi Rasulullah SAW dan beberapa kali melakukan percobaan pembunuhan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah watak dan tabiat orang-orang musyrikin. Mereka tidak akan memandang, tidak ke hubungan kekerabatan, dan demikian juga tidak pula zimmah, perjanjian, ya, perjanjian, eh, komitmen yang ada antara mereka dengan umat Islam. Kemudian kata Allah, yurdunakum bi afwahihim. Maka mereka itu punya sifat yang berikutnya adalah yurdunakum bi afwahihim. Mereka menyenangkan kalian, wahai umat Islam, dengan mulut-mulut mereka. Ketika mereka lemah, ya, ketika mereka lemah,
Mereka menjadi orang munafik yang memuji-muji kalian, mengatakan kalian adalah orang hebat, kalian adalah orang-orang yang baik, ya, hamba-hamba yang disayangi Allah dan seterusnya. Sementara wa ta'ba qulubuhum, sementara hati mereka enggan, ya. Di kemunafikan, memuji, ya, memuji di depan dan di belakang malah ngatain begitu. Artinya mencaci maki. Dan mereka enggan sebetulnya. Di depan orang muslimin mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di belakang itu dan sebetulnya di hati mereka menyimpan keengganan. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang ahli maksiat, yang membenci agama Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah tambahkan menerangkan bagaimana sifat mereka orang-orang musyrikin ini. Artinya ayat ini menambahkan penjelasan kenapa Allah membatalkan perjanjian dengan mereka. Ya, pertama karena memang mereka membatalkan janji. Yang kedua, Allah mengatakan tidak mungkin, ya, ada perjanjian antara kalian, antara Allah dan Rasulnya, atau kalian dengan mereka, karena sifat mereka yang tadi disebutkan, ya, tidak memandang hubungan kekerabatan, tidak menghormati perjanjian, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian yang keempat, kata Allah, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka itu menukar ayat-ayat Allah, atau mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Artinya mereka tinggalkan, mereka cuekin gitu, ya. Mereka abaikan ayat-ayat Allah tersebut hanya sekedar untuk mengejar dunia yang sangat sedikit. Padahal kalau seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia mereka akan mendapatkan berkah, ya, hidup bersama Nabi Muhammad dan para sahabat, dan tentunya di akhirat mereka akan mendapatkan sebaik-baik kenikmatan, yaitu menjadi penduduk surga. Namun karena mereka lebih memilih kehidupan dunia, ya, menolak Rasulullah SAW, mengabaikan Al-Quran, maka mereka diibaratkan dengan orang-orang yang telah membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Fasaddu an sabilih. Lalu dengan itu mereka menghalangi orang untuk beriman, ya, untuk dari jalan Allah. Jadi bukan saja mereka ingkar, bukan saja mereka menggelengkan kepala ketika diajak untuk beriman, mereka juga proaktif menyesatkan manusia. Mereka proaktif menghalang-halangi manusia yang mau beriman, ya. Ada yang diancam, ada yang diberikan propaganda negatif ke telinga mereka tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Ada yang diancam mau dibunuh begitu. Kalau seandainya ketahuan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka itulah karakter mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu adalah sangat buruk apa-apa yang mereka kerjakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan tersebut, ya, melanggar perjanjian, tidak menghargai hubungan kekerabatan, tidak menghargai perjanjian, berbuat kefasikan yang banyak, ya, membeli dunia, membeli ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, dan kemudian menutupi atau menghalangi orang masuk beriman kepada jalan Allah, maka sesungguhnya sangat buruklah apa-apa yang mereka kerjakan tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah ulangi kembali, Allah tegaskan kembali tentang sifat mereka yang tadi dikatakan, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Kembali Allah perjelas di sini, Allah ulangi kembali bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut la yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak memelihara, ya, tidak menjaga dan tidak menghormati, tidak menganggap kepada diri seorang mukmin daripada pengikut Nabi Muhammad SAW, illan, adanya hubungan kekerabatan, wala dhimmah, dan adanya perjanjian. Jadi mau itu kerabatnya, mau itu familinya, atau mau itu orang-orang yang ada perjanjian dengan mereka, mereka nggak peduli, ya, mereka langgar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat di atas Bapak dan Ibu menjelaskan tentang kenapa Allah kiranya membatalkan perjanjian dengan mereka. Bukan membatalkan, ya, menyatakan bara'ah, menyatakan berlepas diri, ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka dan memberikan kepada mereka muhlah atau tenggat waktu 4 bulan sebelum nantinya akan diperangi dan dihabisi serta ditumpas, ya, oleh Rasulullah SAW. Sebabnya karena poin-poin yang barusan tadi kita sebutkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan fa in tabu, jika mereka bertaubat, ya, mereka tentu orang-orang musyrik, bertaubat tentu dengan masuk kepada agama Islam dulu, ya, bertaubat yang ditandai dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Dan tidak cukup hanya dengan begitu saja. Mereka juga harus menegakkan syariat. Wa aqamus shalah. Mereka juga harus mendirikan salat. Wa atauz zakah. Dan juga harus menunaikan ibadah zakat ya. Meskipun yang disebut tiga di sini Bapak Ibu bukan berarti yang rukun Islam itu cuma tiga ya. Di sini eh, ini adalah rukun-rukun yang tiga yang mewakili ya, yang mewakili meskipun tentunya mereka juga harus berpuasa di bulan Ramadan ya, mereka juga harus berhaji jika mampu. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, masuk ke dalam agama Islam, beriman dengan Allah dan Rasulnya, wa aqamus shalah wa atawuz zakah ya. Di sini juga para ahli tafsir mengatakan pentingnya salat dan zakat ini ya. Salat tidak pernah dipisahkan oleh Allah dengan zakat. Tidak bisa orang salat saja dia tidak berzakat dan sebaliknya. Dan Abu Bakar memerangi ya, bahkan orang Islam sekalipun yang tidak mau menunaikan zakat karena zakat itu adalah salah satu uh, rukun Islam yang menjadi sendi agama agama Islam ini. Maka kata Allah, jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka kata Allah, fa ikhwanukum fiddin. Maka berarti status mereka berubah menjadi saudara-saudara sekalian seagama, ya. Ikhwanukum fiddin. Artinya saudara kandung. Karena Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan dalam Islam itu standarnya adalah agama, ya. Fa ikhwanukum fiddin. Betul ada persaudaraan senasab, ya, ada persaudaraan sebangsa, tapi persaudaraan yang tertinggi dalam pandangan Allah adalah persaudaraan seagama. Yang menyatukan kita adalah agama Allah, yaitu tauhid. Kita beriman kepada Tuhan yang satu, percaya kepada mengikut Nabi yang satu, berkiblat kepada kiblat yang satu dan seterusnya. Ya, jadi begitulah kemuliaan Islam. Tidak ada kasta dalam agama Islam ini. Meskipun tadinya kemarin dia ada seorang musyrikin, katakanlah dia tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, pembunuh. Kemudian pagi ini dia masuk agama Islam, maka pada hari itu juga berubah statusnya. Ya, berubah statusnya menjadi seorang muslim, mukmin dan hak-haknya pun juga dipenuhi oleh Allah 100%. Ya. Nah, itulah kemuliaan agama Islam yang untuk masuk ke dalamnya sangat sangat simpel sekali ya. Cukup mengucapkan syahadatain, kemudian mandi katakanlah, mandi wajib, sudah menjadi seorang muslim. Beda dengan agama lain ya yang harus dimandikan dengan prosesi, pakai biaya yang besar dan seterusnya. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami jelaskan ya, kami rincikan ayat-ayat kami kepada orang-orang, kepada kaum-kaum yang mengetahui. Ya, Allah rincikan permasalahan di sini, keterangan-keterangannya, tuntunan-tuntunannya yang harus diikuti secara terperinci kepada kaum ya'lamun, kaum yang mengetahuinya, yang mau mengetahuinya di sini ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa innakatsu. Ya, tadi kalau seandainya mereka taubat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu statusnya berubah menjadi orang Islam, ya, menjadi orang Islam yang sempurna semua hak-hak mereka dalam pandangan agama. Tetapi jika ada wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim, tetapi jika ada di antara mereka yang merusak sumpah mereka. Jadi misalkan mereka tidak beriman, tidak mau beriman, tapi tetap dengan perjanjiannya, ya, it's okay ya, mereka dijaga sampai perjanjiannya tersebut selesai. Ya. Nah, tapi kalau seandainya wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim, kalau seandainya mereka merusak sumpah mereka tersebut setelah adanya perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, lalu mereka mencerca, mencaci maki agama kalian, ya, mencaci maki agama kalian, maka kata Allah, faqatilu a'immatal kufur, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran tersebut, ya. Tentu maksudnya di sini bukan hanya sekedar menyasar pemimpin-pemimpinnya. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan pemimpin-pemimpin kekafiran yang dimaksud itu ada 5 ya. Ada 5. Orangnya adalah yang pertama eh, Abu Jahal ya, Abu Jahal bin Hisham ya, gembongnya atau dedengkotnya orang musyrikin kafir Quraisy. Yang kedua adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb yang uh, saya ulangi, yang pertama Abu Sufyan bin Harb ya, yang kedua Abu Jahal,
Kemudian yang ketiga Umayyah bin Khalaf, yang keempat Suhail bin Amru, dan yang kelima Utbah bin Rabi'ah. Ya. Kemudian salah satu di antara mereka yaitu Utsman atau siapa tadi Abu Sufyan ini kemudian kemudian mereka masuk dia masuk ke dalam agama Islam pada saat Fatu Mekah ya. Nah, kemudian faqatilu a'immatal kufur, maka perangilah ya imam-imam atau pemimpin-pemimpin orang yang kafir ya. Ya, innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sesungguhnya mereka tersebut tidak memiliki janji ya, tidak bisa dipegang janjinya. Orang-orang tersebut tidak memiliki janji, artinya tidak menghormati janji, tidak bisa memegang janji. La'allahum yantahun ya. Mudah-mudahan mereka berhenti dengan apa yang kalian sikap atau tindakan yang kalian ambil, tidak tidak memberikan ruang kepada mereka untuk eh, meremehkan kalian begitu ya. Sehingga kalau orang-orang yang telah melanggar janjinya tersebut, perangi mereka kata Allah. Faqatilu, perangi mereka, faqatilu a'immatal kufur. Maka perangilah imam-imam orang kafir, innahum la aimana lahum. Ya, di sini saya sedikit mendapatkan apa namanya kesimpulan Bapak Ibu, berarti Abu Sufyan harusnya nggak masuk ya. Karena Abu Sufyan ini sudah beriman di tahun ke-8 ketika terjadi Fatu Makkah ya. Ya, jadi mungkin ini ada kekhilafan. Namanya juga pendapat ya, pendapat dari salah satu ulama yang menyebutkan a'immatal kufri tersebut termasuk Abu Sufyan. Tapi setahu saya Abu Sufyan itu sudah masuk ke dalam agama Islam, beriman dengan Nabi Muhammad SAW di Fathu Makkah di tahun ke-8, sementara ini turunnya di tahun ke-9. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Tadi Allah perintahkan di atas supaya perangilah orang-orang musyrikin yang melanggar janji tersebut. Karena mereka orang-orang yang tidak akan pernah menghormati janji ya. Orang-orang yang tidak pernah menghormati janji, perangi mereka agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi di sini Allah menuntun Nabi Muhammad dan para sahabat untuk bersikap tegas. Ya, bersikap tegas dan mengambil sikap yang betul-betul kuat ya, yang membuat orang-orang musyrikin tersebut gentar ya dan terhina. Kemudian Allah mengatakan, "Ala tuqatiluna qauman?" Mengapa kalian tidak mau? Mengapa tidak kalian perangi? Artinya di sini Allah bertanya ya, karena mungkin Allah melihat ada semacam keengganan mungkin ya, keengganan daripada Nabi Muhammad atau daripada sejumlah sahabat ya untuk memerangi mereka. Karena mungkin ada yang merasa kita kan ada janji dengan mereka, kita ada perjanjian dan seterusnya. Kita harus hormati ya. Tapi Allah di sini menegaskan bahwasanya mereka tersebut tidak memiliki janji karena mereka telah langgar memang ya. Maka kata Allah, "Ala tuqatiluna qauman?" Apakah kalian tidak mau memerangi kaum nakatsu aimanahum? Mereka sendiri yang telah merusak perjanjian mereka dengan kalian. Ya di sini Allah mengingatkan orang-orang mukmin ya. Kalau seandainya ada yang enggan, ya masih malu-malu, ya masih jaga-jaga atau masih menunda untuk memerangi orang-orang musyrikin yang telah melanggar janji tersebut, di sini Allah pertegas. Apakah kalian tidak mau memerangi sebuah kaum, yaitu kaum musyrikin tersebut, di mana mereka nakatsu aimanahum, mereka sendiri yang telah merusak sumpah atau janji-janji mereka, wahammu bi ikhrajir rasul, dan mereka punya keinginan, punya niat ya untuk mengusir Rasul ya, mengeluarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Mekah ya, Rasul dan para pengikutnya tentunya. Wahum badaukum awwala marrah, dan juga mereka yang memulai kalian terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kalau kita ambil hikmahnya, Allah juga memberikan sifat berani ya, memotivasi kita untuk bersifat berani dan tidak lemah, tidak hina begitu ya. Artinya kita harus memberikan reaksi ketika musuh telah menghinakan kita, musuh telah melanggar perjanjian dengan kita ya, dan ketika musuh yang memulai permusuhan kepada kita, maka kita harus memberikan reaksi, harus memberikan perlawanan dan harus menumpas mereka juga sampai habis. Maka kata Allah, apakah kalian tidak mau memerangi sebuah kaum di mana mereka telah melanggar perjanjian mereka dan mereka mau mengeluarkan Nabi, ya, mengusir Nabi, wahum badaukum awwala marrah, dan mereka juga yang memulai kalian pada awal pertamanya, yang memulai untuk mengkhianati janjinya. Lalu kata Allah, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Di sini Allah bertanya, maksudnya menegur ya, bukan bertanya.
tapi adalah menegur. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Lalu kata Allah, "Fallahu ahaqqu an takhshaw." Maka sesungguhnya kalau kalian takut kepada mereka, maka sesungguhnya Allah lah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Kalau Allah perintahkan kepada kalian perangi, ya perangi. Ya, kalian harus takut kepada Allah, karena kalau kalian tidak perangi mereka berarti kalian melawan, berarti kalian tidak takut akan Allah atau tidak takut akan siksaan dan azab Allah. Ya, taksyawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Ya, itu pertanyaan. Kata Allah, maka sesungguhnya yang paling pantas, yang paling berhak untuk kalian takuti adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian memang orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah penjelasan daripada tadabbur ayat 7 sampai ayat 13 yang nyambung ya, nyambung dengan ayat 1 sampai 6, masih berhubungan dengan eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan rasulnya ya, berlepas diri daripada orang-orang musyrikin yang tadinya memiliki perjanjian ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Begitu juga dengan orang-orang musyrikin yang tidak memiliki perjanjian sama sekali. Semuanya itu akan diberikan muhlah atau tenggat waktu. Eh, ada dua ya, ada tiga klasifikasinya. Ada orang-orang musyrikin yang eh, perjanjian mereka itu, mereka memiliki perjanjian, namun mereka eh, membatalkannya atau melanggarnya. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang telah habis masa perjanjiannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memiliki perjanjian sama sekali. Nah, pada orang-orang ini diberikan oleh Allah muhlah atau tenggat waktu selama 4 bulan, terhitung dari musim haji ya, sampai berlalu selama 120 hari ya, dari musim haji tersebut. Dan setelah itu siapapun di antara mereka yang tetap dalam kemusyrikannya, maka akan diperangi oleh Rasulullah sampai mereka menyatakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau mereka menghormati perjanjiannya. Jadi yang menghormati perjanjiannya tidak dilawan ya, tidak ditumpas oleh Rasulullah SAW, dibiarkan mereka hidup dengan aman sampai waktu perjanjian yang telah disepakati tersebut. Wallahu alam, demikian kira-kira Bapak dan Ibu. Tentunya sedikit banyaknya ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari tadabbur ayat tadi. Yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita yang namanya berinteraksi dengan orang-orang musyrik itu tidak ada yang bisa dipercaya. Ya, Allah sendiri mengatakan la aimana lahum. Mereka tidak memiliki janji ya, mereka tidak bisa dipercaya karena tipe mereka, sifat asli mereka adalah khianat ya. Kemudian yang kedua, ya kita memang harus menghormati. Kalau ada perjanjian, ya kita harus hormati. Jangan sampai kita yang mendahului untuk melanggarnya. Ya, karena Allah mengkategorikan orang yang menghormati janjinya, perjanjian damai, ya, perjanjian kesepakatan apapun, itu salah satu bagian daripada unsur ketakwaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana di sini kita melihat bagaimana Allah itu menginginkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki izzah, ya, memiliki harga diri di hadapan orang-orang kafir, harus menjadi kuat kita ya, harus kita menjadi di atas mereka, tidak boleh lemah, ya, tidak boleh. Ya, di sini bisa kita pahami sesungguhnya tidak ada toleransi ya ketika menghadapi orang-orang musyrikin ini, di mana kalau mereka memang memerangi kita ya. Tapi kalau mereka hidup dengan damai ya, seperti di negara kita ya, alhamdulillah, maka kita harus hormati mereka. Baik Bapak dan Ibu, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat ya ternyata di ayat 7 sampai ayat 13 ini karena temanya satu. Jadi cukup singkat penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya serta salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.